Alhamdulillah, selamat datang ya Bapak Amrizal di pertemuan kelas kolaborasi mata kuliah pengantar kriptografi. Ini pertemuan ke-10 G kalau di RKK. Bagaimana kabarnya Pak Amrizal? Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertemuan ke-10 eh, Ya, kedua bagi saya ya Bu ya. praktisi. Ya, nggih, Iya nggih. benar. Bu. Pertemuan kedua bagi praktisi. Eh, kita langsung mulai atau ada yang masih Nggih, ditunggu Bu? langsung saja bisa Pak. Oh, oke baik-baik. Mm-mm. Sebentar Bu. Eh, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini eh nah, ini kalau di layar ada mahasiswi baru ini Bu. Oh, guys, selamat datang. Baik, eh, saya saya buka dulu aja mungkin ya Bu ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul nah, di pertemuan kedua dengan praktisi mengajar. Nah, kemudian pertemuan materi ke-10 nggih. Saya ah, mungkin saya awali dengan yang seperti ini dulu. Sudah pernah dibahas nggak Bu tentang Key Exchange sebelumnya? Yang atau teman-teman ini baru masuk ke materi ini Bu? Silakan. Silakan mungkin bisa Oh baik-baik. dikonfirmasi dari Dimas, Alfa, atau teman-teman mahasiswa yang lainnya. Nah Sudah pernah dengar teman-teman belum nih? Sudah pernah tentang di Key Exchange-nya gimana spill, nih sudah pernah teman-teman di nih? spill belum? Kayaknya udah di spill sama Bu Konita nih. Apa nih yang udah pernah di spill sama Ibu dosen tentang Key Exchange-nya? Saya sekalian absen nggih. Coba Mas Rahmadani. Mohon izin Bapak, kebetulan ini Putri Oh, Rahmadani. oh Jadi iya, Putri. Yang putra itu Aulia Rahman. Aulia Rahman. Aulia Rahman ya. Oh, baik-baik. Mbak Rahmadani ya berarti ya. Belum Pak saya tapi siapa tahu. Oh, belum. Oh, belum katanya Bu. Yang lain barangkali Mas Rido tentang Belum, Key belum, Exchange apa Mas yang diingat Mas? belum tahu juga Pak saya Pak. Gimana? Belum tahu juga saya. Oh, belum. Oke. Baik. Kalau gitu eh, saya coba ke sini dulu aja ya. Nah, ini
bayangkan kalau teman-teman semua kita ketika ingin berkomunikasi gitu ya. Kita ingin berkomunikasi, kemarin kita sudah mengenal kunci simetrik dan kunci asimetrik gitu ya. Ada public key, nah, public cryptography, ada yang simetrik kriptografi. Nah, ketika ada user satu nih, ketika user satu mau komunikasi secara aman dengan user 4 saja, berarti dia harus punya di situ kunci untuk komunikasi dengan user 14 gitu ya. Ini digambarkannya seperti ini. Begitu juga dengan user 3, berarti user 1 ini juga harus punya kunci khusus dengan si user 3. Nah, artinya di sini berapa kunci yang harus dimiliki untuk user untuk sistem yang simetrik ini. Kalau ada 4 user dan ingin saling komunikasi, ini jadi butuh berapa di situ? Ya, bentar. Kok nggak muncul ya? Yang di chat nggak muncul nih. Yang jawabannya di chat nggak muncul, nggak bisa dilihat. Dijawab langsung aja. Izin jawab Pak 6. Iya, ada 6 ya. Ya. Ada 6 ini berarti berapa apa namanya? Berapa kalau ada 5 kayak gitu misalkan. Usernya ada 5. Ini ada usernya 4 tadi butuh 6 ya. Halo teman-teman. Oh, kayaknya ini. Oh ya, ini udah muncul nih sekarang. 24. Oh, oke. eh Baik, terima kasih. Ini ngitungnya. Nah, saya saya ajak teman-teman ke kenapa kita mempelajari yang public key-nya tadi ya. Sebentar. As we've been discussing in our previous videos, we've talked about how important it is to have an encryption key that is only known by the person encrypting the data. Audionya masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk ya? And the person decrypting the data.
this brings up a logistical challenge, especially when we need to encrypt a large amount of data across the internet, is how do you share that encryption key between those two people without physically transferring that encryption key across an insecure medium like the internet? One way to do this is by exchanging the key out of band, which means we're not going to use the network. That means we would need to find some other method to transfer that key from one place to the other. You can think back to the person with the suitcase that is handcuffed, and they hop on the train and they go across the country and they hand that suitcase off to someone else, and now both sides of the conversation will have the same key. You could, of course, accomplish the same thing by using a courier or calling someone on the telephone or simply exchanging the key in person. But on the internet, we don't have the luxury of time. We need to be able to encrypt a single communication immediately in our browser. So we would need to use some type of in-band key exchange, which means some type of information is going to be sent across the network. Sometimes you can do this by using additional encryption mechanisms. For example, you could use asymmetric encryption to encrypt a symmetric key, send that asymmetrically encrypted key to a third party, and they can decrypt it to obtain the symmetric key. Oke. Di sini tadi pertanyaannya menjadi challenge-nya itu kan karena bagaimana caranya kita mau share kunci tadi ke suatu media komunikasi gitu ya. Tapi tanpa masa kita reveal gitu kan, kita tunjukkan kuncinya berarti ketahuan dong di jaringan. Berarti solusinya yang pertama kita bisa mengirimkan kuncinya tadi, si key-nya tadi di luar dari jaringan yang akan kita gunakan untuk komunikasi. Logikanya kan gitu ya. Nah, di sini dikatakan dengan istilah outbound key exchange kayak gitu. Berarti silakan gunakan kurir, telepon, dan lain-lain kayak gitu. Ini nyata dilakukan. Ini nyata dilakukan. Apa namanya? Ada kurir yang dikirimkan, ada kurir yang bekerja untuk membawa kunci untuk periode-periode tertentu ini diberikan kepada user kayak gitu, kepada kementerian lain kayak itu. Ini dilakukan dulu pernah dilakukan seperti itu kan. Nah, tapi kendalanya kan berarti waktu ya, waktu untuk pengiriman sementara data yang mau kita komunikasikan itu makin ke sini kecenderungannya makin besar gitu ya. Nah, di sini menjadi tantangannya berarti kita tetap harus mengirimkannya di dalam jaringan tapi dengan melindungi dengan kunci lain ya, dengan mekanisme lain gitu. Nah, di sini dikatakan use asymmetric encryption to deliver symmetric key. Nah, ini berarti kan ada kombinasi ya penggunaan antara asymmetric encryption dengan symmetric key. Nah, kenapa ini dilakukan? Nah, karena untuk satu komunikasi, nah, kalau kita enkripsi datanya dengan public key, nah, komputasinya jauh lebih signifikan kayak gitu dibanding dengan symmetric key kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita komunikasi itu selain kalau menggunakan public key gitu ya, itu sebenarnya digunakan untuk mendapatkan satu kunci untuk satu sesi. Nah, satu sesinya itulah yang menggunakan symmetric key. Nah, biasanya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut dulu. This allows us to securely transfer these encryption keys across the network, and it all occurs relatively quickly. This is something that's commonly done with keys that may be only used for a short period of time. For example, things like session keys are used for a temporary basis. We then remove those session keys and use a new session key for the next session. For example, a client could encrypt a random or symmetric key that could be used for a session and encrypt it with a server's public key. The client would then send that encrypted information to the server, and the server would use its private key to decrypt that session key. Since session keys tend to be ephemeral or temporary, we can use that session key, discard it, and then perform this process again to transfer a new session key between systems. Nah, di sini jelas ya dikatakan kayak gitu.
bahwa tadi yang asimetrik tadi untuk mendapatkan suatu sesi gitu ya, satu symmetric key untuk satu sesi, tapi dengan ketentuan di sini need to be changed often gitu. Berarti symmetric key untuk sesi komunikasi ini nggak boleh terus-menerus nih, nggak boleh terus-menerus digunakan, berarti harus sering diganti. Nah, kita lanjut. There's also another way to create a symmetric key between two devices by using public key cryptography. This is something that would allow us to create the same symmetric key on both sides of the conversation without sending the symmetric key across the network. Here's how this works. We would start with Bob's side. Bob obviously has a private key that no one has but Bob. Alice also has a private key. Her private key is only known to herself. We would then combine Bob's private key with Alice's public key. Alice's public key is obviously known to everyone, so Bob would easily have access to that information. Conversely, Alice can combine her private key with Bob's public key. And since both Bob and Alice are using keys that are mathematically related, they create the same symmetric key from that algorithm. We refer to these as key exchange algorithms. We're not performing any type of encryption or hashing. We're instead building the same symmetric key on both sides of the conversation, even though we didn't send that symmetric key across the network. Nah, oke ya. Tadi digambarkan kalau bagaimana membuat suatu symmetric key dengan menggunakan public dan private key kriptografi. Tadi sudah divisualisasikan ya di video. Nah, di kesempatan kali ini berhubung keterkaitannya dengan matematik, saya tempo hari izin ke Bu Konita ya Bu, untuk mengajak rekan saya kayak gitu, yang kebetulan atau enggak kayak gitu ini. Ini mengambil bidang matematik juga kayak gitu. Baik, saya langsung perkenalkan saja. Ini ada di tengah-tengah kita sudah ada Ibu Anissa Dini. Nah, ini Bu Anissa, ini yang di layar operator itu. Nah, itu Bu Konita itu Bu. Nah, perkenalkan, ini Bu Anissa, ini Bu Konita, Salam pengampu. kenal Ibu. Salam kenal juga, Nges. Terima kasih banyak kami ucapkan sudah berkenan untuk bergabung di kelas pengantar kriptografi. Mudah-mudahan nanti di kesempatan kedepannya kita bisa ketemu beneran, Nge. Insya Allah, mudah-mudahan Bu. Dengan Ibu Anissa Dini dan Bapak Amrizal. Baik. Keterkaitan dengan matematikanya tadi, dan dengan materi hari ini, key exchange dengan di Vihelmannya ya, Bu. Nampaknya saya lebih supaya teman-teman nanti bisa menanyakan sesuai dengan backgroundnya. Nah, sama-sama matematik nih. Nah, ini biar langsung saya serahkan ke Ibu Anissa gitu ya. Saya yakin lebih banyak lagi nanti yang bisa teman-teman gali dari penjelasan-penjelasannya, karena pendekatannya mungkin akan sama-sama matematik gitu Bu. Kalau ke saya nanti lebih banyak ke komputasinya, ke komputasinya kayak gitu. Nah, baik, saya serahkan ke Bu Anissa ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta perkuliahan pengantar kriptografi pada hari ini. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua di sini untuk sharing terkait kriptografi, khususnya kriptografi kunci publik. Sebelumnya saya ingin tanya-tanya dulu ya ke teman-teman di sini gitu. Apa sih yang membuat teman-teman tertarik untuk ngambil mata kuliah pengantar kriptografi sebelumnya? Saya ingin tahu gitu. Mudah-mudahan saya inginnya sih nanti di akhir sesi itu teman-teman jadi
bisa terpenuhi ekspektasinya, ketertarikan itu seperti apa, kemudian nanti baik saya ataupun nanti Pak Amrizal bisa memenuhi ekspektasinya seperti apa gitu. Jangan sampai udah masuk ke mata kuliah kriptografi, kemudian nanti ternyata kriptografi gini ya, nggak ada sesuatu yang menarik ya. Nah gitu. Jadi apa sih yang membuat teman-teman tuh pengen atau ngambil mata kuliah kriptografi? Silahkan. Siapa yang mau berbicara, monggo, silahkan. Saya kasih kesempatan. Mungkin 2 atau 3 orang dipersilahkan. Boleh raise hand atau mau langsung, silahkan. Saya mungkin, Bu. Oke, boleh. Siapa dengan Dimas ya? Mas Ya. Dimas, monggo. Gimana Mas? Awalnya saya tertarik ingin mengambil mata kuliah pengantar kriptografi itu karena salah satunya itu mata kuliah yang baru di kurikulum angkatan kami 2021. Dan saya juga sempat research tentang mata kuliahnya dan kayaknya menarik gitu mempelajari bagaimana mengenkripsi dan dekripsi suatu pesan. Oke. Jadi alasan utamanya itu. Oke, sip. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Tadi ada highlight-nya, ada kata kuncinya enkripsi, dekripsi gitu ya. Nah, ada yang lain? Jangan sampai teman-teman masuk atau ngambil mata kuliah kriptografi karena yang lain mata kuliah udah penuh Bu, yang kosong tinggal pengantar kriptografi gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Saya ingin teman-teman masuk ke kriptografi, ngambil mata kuliah pengantar kriptografi karena ada sesuatu yang pengen kalian tahu, sesuatu hal yang ini kayaknya menarik nih. Saya bisa explore nih di sini. Dengan background saya matematika, kayaknya di sini tempat saya nih gitu. Oke, silakan. Siapa lagi? Saya Bu. Oke, silakan Muhammad Alfarizi, silakan Mas. Yang pertama saya tertarik tentang belajar tentang persandian. Terus juga kemarin tuh kan lagi booming koin kripto tuh Bu. Saya kira mungkin ada hubungannya. Ya, jadi saya pengen belajar tentang kriptografi juga sekalian. Oke, sip. Berarti ada keywordnya lagi cryptocurrency, uang kripto, mata uang kripto gitu ya. Atau nanti ada hubungan lagi dengan Bitcoin gitu ya, yang sekarang lagi booming juga kan gitu. Nah, oke. Ada lagi? Mungkin yang perempuan-perempuan, mahasiswi-mahasiswinya. Sudah? Nggak ada lagi? Semua sama motivasinya? Aduh, kayaknya masih malu-malu ya. Masih malu-malu ya. Ini saya sok kenal aja, padahal saya belum memperkenalkan diri gitu ya. Saya langsung tanya langsung gitu ya. Mbak kenapa-napa? Bu Anissa, dipanggil-panggil saja Oke, namanya. langsung dipanggil-panggil aja ya. Iya. Ini mungkin yang namanya sama nih dengan saya, Anissa Amalia Putri nih. Coba. Kira-kira Mbak Anissa ngambil mata kuliah kriptografi apa motivasinya? Maaf Bu, kan dari kriptografi juga itu mata kuliah baru, jadi saya tertarik di situ Ibu. Terima kasih. Oh, jadi karena mata kuliah baru gitu ya. Pengen tahu nih apa sih kriptografi gitu ya. Belum pernah searching-searching sebelumnya hal-hal terkait sama kriptografi, nanti kriptografi dipakainya untuk apa gitu. Udah pernah belum, Mbak Anissa? Dari saya belum Belum ya? Bu, saya baru nekunin pas Kayaknya langsung ke mute deh Mbak. Belum selesai ininya. Ke mute. Baru menekuni pada waktu mengambil gitu ya. Oke. Iya Ibu. Oke. Nah, oke, saya tutup tadi pertanyaan tadi. Pertanyaan yang kedua saya, ini tadi kalau nggak salah dengar, ini sudah pertemuan ke-10 untuk mata kuliah pengantar kriptografi ya. Nah, sekarang dari 10 pertemuan, apa yang kalian dapat, apa yang teman-teman dapat? Semakin menarik, semakin membosankan, atau ya so-so gitu-gitu aja gitu? Atau bagaimana? Coba, setelah 10 pertemuan nih, apa ketertarikan, saya pengen tahu lagi nih pertemuan apa, jadi penasaran pertemuan ke-11 nanti nggak bahas apa ya, ke-12 apa ya, 13 apa ya, 14 apa ya, nah, atau nggak nih kayaknya saya nggak di sini nih gitu, atau bagaimana? Oh, ini dari
Mbak Aulia Rahman, Mbak atau Mas ya, Mas Aulia Rahman ya, semakin kompleks Bu katanya gitu. Wah, semakin kompleks, semakin complicated ya, gitu ya. Oke, terus ada lagi? Semakin menarik Bu, ini kata Mbak Robiatul Adawiyah, semakin menarik Bu. Nah, ada lagi? Semakin seru Bu untuk materinya. Oke. Ada lagi? Atau ada nggak yang merasa ah semakin susah, kayaknya saya nggak bisa ngikutin Bu, gitu. Atau kayaknya saya nggak mau mendalami lagi Bu, gitu. Semakin menarik, gitu. Oke, oke, oke. Udah ya, berarti saya ngambil garis besarnya. Kalian mudah-mudahan nggak salah nih ya. Kalian masuk ke mata kuliah pengantar kriptografi di sini. Kemudian setelah 10 pertemuan, mudah-mudahan kalian nggak salah ngambil mata kuliah gitu. Kalian nggak merasa salah ambil mata kuliah gitu. Karena ini semakin menarik gitu ya. Nah, saya juga sangat senang sekali kalau di sini sudah mulai dibuka mata kuliah pengantar kriptografi. Kenapa demikian? Karena pengantar kriptografi ini itu merupakan salah satu opsi bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah, mengambil jurusan matematika untuk lebih mengeksplor di mana sih gitu, di mana sih uh, aplikasinya ke matematika yang bisa kita pakai dengan lebih real gitu. Karena selama ini kan kalau teman-teman matematika ngebahasnya, kalau kebetulan kalau saya ngambilnya bidang aljabar gitu ya, ngambilnya grup gitu ya. Aduh, grup itu apa sih? Ya ampun, itu hanya himpunan dengan 4 operasi di dalamnya. Terus ketika kita sudah membuktikan suatu himpunan adalah grup, so what's next gitu. Terus selanjutnya kayak gimana sih gitu. Udah gitu nanti udah dari grup gitu ya, udah dari grup kemudian kita ngambil lagi ke ring. Oke, kita tambah ini dengan 2 operasi gitu. Terus udah ada 2 operasi, terus selanjutnya diapain nih si ring gitu kan? Iya kan? Udah nanti udah nanti udah sampai ke ring, kemudian kita tambahin nih inverse di operasi keduanya, operasi perkaliannya jadi field gitu. Terus udah jadi field ngapain lagi gitu kan? Ya kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu kadang orang matematika bingung ini selanjutnya dipakai untuk apa gitu. Nah, kriptografi adalah solusi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin hari ini kan kalau nggak salah saya diinformasikan dengan Pak Amrizal kalau hari ini sebenarnya materinya adalah key exchange gitu ya, di Wilhelm key exchange. Nah, tapi mungkin saya mohon izin ke Bu Konita dan juga teman-teman yang lain, saya sedikit overview terkait kriptografi secara global dulu gitu ya, sebelum nanti kita masuk ke key exchange. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu kenapa sih harus ada key exchange gitu. Ide dasarnya apa sih key exchange kayak gitu ya. Nah, saya izin share screen dulu. Oke. Jadi kebuka. Nah, ini. Nah, saya ambil temanya, judulnya Aljabar Kriptografi. Nah, ya, teman-teman, mungkin kalau dari sini udah familiar lah. Aljabar, teman-teman udah familiar ya. Kriptografi, teman-teman juga sudah sedikit familiar. Nah, ini saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya lengkap Anissa Dini Handayani. Saya lulusan D4 STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara tahun 2007. Kemudian saya lulusan Matematika UI, S2-nya Matematika UI tahun 2015. Kemudian sekarang ini saya lagi ngambil mata kuliah, saya ngambil kuliah lagi S3 di Matematika UGM. Saya sekarang baru semester kedua. Saya baru semester kedua di Matematika UGM. Kemudian sebelumnya saya ada lektor di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Alhamdulillah saya juga sebelumnya diamanahkan untuk menjadi ketua program studi rekayasa kriptografi. Nah, ini ada 2 email saya, teman-teman boleh silakan catat kalau nanti ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan gitu, ada yang ingin didiskusikan, monggo silakan. Nah, penelitian saya di kriptografi itu lebih kepada manajemen kunci kriptografi, kemudian ada protokol kriptografi, dan kriptografi kunci publik di asimetrik kriptografi. Nah, di foto ini ternyata ada saya sama Pak Amrizal ya. Jadi saya sama Pak Amrizal ini
satu rumah gitu ya, satu atap. Jadi saya sama Pak Amrizal itu suami istri. Kebetulan kalau suami saya lebih kepada ilmu komputer pendekatannya, kalau saya lebih kepada matematikanya seperti itu. Nah, ini sekilas tentang saya. Kayaknya kalau slide ini nggak perlu ada yang ditanyakan ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Enggak ya? Oke. Nah, ini sekilas dari background saya. Nah, outline pada hari ini kita akan mulai dari pendahuluan, kemudian kita review, kita refresh sedikit tentang aljabar. Teman-teman udah belajar tentang aljabar dong ya? Bahkan udah sampai apa? Extension field, udah sampai sana? Udah dapat aljabar? Udah ya? Sudah? Oke. Number teori bilangan udah dapat? Belum? Number teori? Belum dapat? Mohon izin di kolom chat Ibu Anissa Oh, ada udah yang ya? sudah menjawab. Oh, sudah menjawab. Maaf. Oh, sudah beberapa Ibu. Oke, sudah Bu. Sip. Oke, jadi saya tidak terlalu berat untuk ini ya, ke depannya. Oke. Selanjutnya, nanti ini outline-nya. Nah, saya mulai dengan ini. Kenapa kita harus belajar? Susah-susahnya nggak harus dibaca ya, karena saya coret ya. Kenapa kita harus belajar aljabar gitu? Nah, bukan kenapa kita harus susah-susah belajar aja, tapi kenapa kita harus belajar aljabar gitu ya. Nah, nanti kita lihat jawabannya di belakang nanti. Nah, karena aljabar itu siapa yang merasa aljabar itu susah? Ada yang ngerasa aljabar itu susah? Saya Bu, ya. Saya Bu, ya. Saya, oke. Sama, saya juga ngerasa aljabar itu susah. Kebetulan saya 2 semester saya kuliah di UGM ini benar-benar saya sudah pembuktian aljabar banget. Aduh, saya udah otak saya udah aduh ini gimana. Akhirnya saya minta tolong ke teman-teman S1 gitu ya untuk kenapa sih ini begini kan. Oh iya, remind lagi. Oh iya ini punya sifat ini gitu ya. Nah, emang susah aljabar gitu. Tapi balik lagi, masa iya sih kita udah susah-susah belajar aljabar nggak kepake gitu ya? Kan aduh rasanya miris gitu udah susah belajar aljabar tapi kok nggak kepake. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tahu jawabannya dipakainya untuk apa sih gitu ya. Nah, saya coba ini dulu review sebentar nih terkait grup, gelanggang, sama lapangan atau field. Nah, di sini ada saya review terkait grup, ada himpunan G, ada satu operasi gitu ya. Kemudian di sini ada sifat tertutup, asosiatif, identitas inverse. Ini bisa di skip lah, anak-anak matematika udah pasti tahu lah ya, nggak harus saya bahas satu-satu ya. Gini ya. Nah, ini kita sebut sebagai grup yang punya operasi ini, tertutup, asosiatif, identitas inverse, yang definisinya ada di bawah gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita punya kalau sifatnya dia apa? Komutatif. Nah, kalau grup kita bisa buat dia juga ada yang sifatnya komutatif. Nah, kemudian kalau himpunan G dengan satu operasi tadi, kita tambahkan dengan si komutatif ini, gitu, dia akan membentuk suatu grup yang disebut sebagai abelian group atau grup komutatif. Nah, kemudian masuk ke ring. Ring hampir sama seperti grup, gitu, tapi dia ada 2 operasi. Nah, bedanya di ring ini secara dasarnya ring ini dia tidak punya inverse terhadap perkalian atau operasi yang kedua tadi. Nah, tapi nanti kita bisa tambahkan di inverse-nya nanti bisa mendapatkan field ya terakhir nanti. Nah, kalau operasi kedua kita tambahkan suatu sifat komutatif, kita akan bisa membuat suatu ring komutatif. Nah, dari ring komutatif tadi kita tambahkan inverse terhadap perkalian, maka kita akan membentuk suatu struktur lagi yang disebut sebagai field. Nah, nantinya yang digunakan di dalam kriptografi itu lebih kepada finite field. Tapi ring juga bisa dipakai, tapi ring sifatnya kalau ring itu yang sudah agak sedikit advance kriptografinya. Nah, untuk untuk pengantar kriptografi, kita biasanya main di grup atau mainnya di field.
Nah, di sini saya kasih overview sedikit. Jadi kita terkait sama finite field gitu. Kalau finite field berarti punya jumlah elemennya dia yang berhingga, kemudian nanti ada order gitu. Order itu berarti banyaknya elemen dalam field tersebut. Kemudian jika F adalah finite field, maka F itu memiliki P pangkat M elemen untuk suatu bilangan prima P dan integernya M lebih besar daripada 1. Nah, kemudian nanti di sini kita biasanya di kriptografi itu kita akan pakainya di F key gini ya. Dengan key-nya adalah P pangkat M. Nah, P-nya itu biasanya 2, jadi 2 pangkat sekian. Biasanya gitu yang di kriptografi. Kenapa 2 pangkat sekian? Karena nanti kita akan mainnya di binary. Binary itu dia sih apa elemennya kan hanya 0 sama 1. Jadi dia akan makainya kita fieldnya di 2 pangkat sekian gitu. Oke. Nah, dari sini nah, saya akan masuk dulu ke kenapa sih kita butuh kriptografi gitu ya. Kenapa kita butuh kriptografi? Jadi sebelum kita butuh kriptografi, kita tanya dulu sebenarnya kriptografinya itu bekerja gimana sih? How cryptography works-nya gitu. Sepenting apa sih kriptografi? Nah, di sini kita akan lihat apa itu kriptografi, kenapa kriptografi, bagaimana kriptografi bekerja, dan nanti ke public key kriptografi. Ini sekilas aja. Ini mungkin masuk ya di awal-awal kalian ya pertemuan pertama kemarin ada kriptologi, definisinya secara bahasa, kriptos dan logos gitu. Kriptos itu adalah rahasia atau secret, logos itu adalah tulisan gitu. Jadi kriptografi lebih kepada bagaimana mengamankan atau membuat rahasia suatu tulisan. Nah, beda lagi sama yang disebut sebagai steganografi gitu. Kan ada bedanya. Nah, layanan keamanannya tentunya ada rahasia, asli. Rahasia itu lebih ke confidentiality, asli itu ke authentication, keutuhan data itu adalah data integrity, non penyangkalan itu ke non repudiasi. Sudah familiar ya dengan layanan seperti ini ya? Sudah pernah dengar ya? Sudah ya? Oke. Sudah. Oke. Nah, eh jadi kalau tadi di awal gitu, kalau di awal saya tanyakan kenapa sih kalian suka atau pengen ngambil mata kuliah pengantar kriptografi gitu. Ya Bu, karena saya tertarik dengan layanan enkripsi dekripsinya gitu. Nah, jadi banyak orang mengkaitkan kriptografi itu hanya dengan encrypt decrypt, hanya dengan kerahasiaan. Padahal sebenarnya kriptografi itu tidak hanya digunakan untuk memberikan layanan confidentiality, kerahasiaan, tapi bisa memberikan layanan keaslian, keutuhan data, non penyangkalan. Seperti apa Bu implementasinya? Bisa nggak sih kriptografi itu hanya digunakan hanya untuk keutuhan data aja gitu? Bisa. Contohnya di mana? Contohnya pada waktu pengamanan password. Kalian tahu nggak bagaimana password itu bekerja di dalam sistem? Pernah tahu nggak? Kalian tuh masuk ke email gitu ya kan? Masuk email atau masuk ke Twitter, Instagram, kan masukin password tuh ya. Nah, itu sebenarnya passwordnya diapain sama si sistem sehingga si sistem mengenal bahwa oh kamu adalah orang yang valid, orang yang terverifikasi untuk punya akun ini, untuk masuk ke dalam akun ini. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Bisa raise hand mungkin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pernah tahu? Pernah baca bagaimana password bekerja? Coba nah, siapa ya? Mas Rido, coba Mas Rido pernah nggak? Pernah tahu nggak? Pernah baca nggak? Tahu nggak bagaimana cara password itu bekerja dalam sistem? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Oke. Kalau Mbak Rahmadani gimana? Tahu nggak? Pernah baca mungkin? Oke. Atau Mbak Aisyah? Belum tahu Ibu. Belum tahu juga. Oke. Jadi ini belum ada yang tahu nih.
Belum ada yang tahu ya? Oke. Pernah dengar yang disebut sebagai hash function enggak? Fungsi hash. Pernah dengar? Izin Mas Bu, kalau saya sih ingatnya fungsi yang nggak bisa kembali lagi tuh, Bu, hashnya. Betul. Ya, fungsi yang punya sifat one way. Jadi kita punya one way function, kita punya inputan, kita punya satu fungsi gitu ya. Fungsi f, let's say seperti itu. Fungsi f, kita masukkan input ke dalam fungsi tersebut, dia akan menghasilkan output kan ya. Nah, dari output itu kita nggak bisa menginverse lagi, kita nggak bisa reverse kembali sedemikian sehingga kita dapatin inputannya. Kebayang nggak sampai sini? Clear ya? Sifat fungsi atau fungsi yang sifatnya one way function, suatu one way, hanya satu arah aja. Nah, fungsi hash tadi itu digunakan untuk mengamankan password kalian di dalam suatu sistem. Sehingga nanti begitu teman-teman masukin password ke dalam sistem, si sistem itu akan memasukkan password tadi ke dalam fungsi hash tadi, one way function tadi. Outputnya yang akan disimpan di dalam sistem. Gitu. Jadi si sistem itu tidak menyimpan password kalian secara plain text, tapi dimasukkan ke dalam fungsi hash. Gitu. Efeknya apa? Ketika teman-teman masuk lagi gitu ke dalam sistem tersebut, kalian masukkan password gitu, nanti si sistem akan mengkomputasi outputnya seperti apa. Nah, outputnya dia akan samakan dengan yang ada di database. Ada nggak sama nggak? Oh, sama nih. Kalau sama, berarti teman-teman bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Oke, clear sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Clear? Ada pertanyaan? Tidak? Paham? Oke. Nah, oke, karena sudah paham. Nah, itu salah satu dari aplikasi keutuhan data. Ya, bukan sama aja, Bu. Di enkripsi juga sama, dimasukkan ke dalam fungsi, kemudian nanti disimpan dalam bentuk yang acak, kayak gitu. Nanti kan bisa aja kita gunakan, iya, mungkin sekilas hampir sama gitu. Tapi bedanya kalau di enkripsi, di algoritma enkripsi, gitu ya, hasilnya si ciphertextnya itu bisa di reverse kembali untuk mendapatkan plain text, mendapatkan teks terang. Teman-teman udah familiar ya sama ciphertext, plain text sudah familiar ya? Ya. Jadi kalau saya ngomong ciphertext, teman-teman sudah kebayang, oh ciphertext itu adalah hasil dari plain text yang dikomputasikan ke dalam satu algoritma enkripsi gitu ya. Nah, jadi itu untuk yang keutuhan data. Atau seperti kayak di ini, seperti kayak di publikasi misalkan hasil pemilu gitu. Publikasi hasil perolehan suara pemilu rahasia nggak? Hasil suara pemilu itu rahasia nggak? Rahasia gitu. Coba bayangkan kalau hasil pemilu itu rahasia. Orang yang ada di balik layar bisa mengubah seenaknya nggak tuh surat suara? Bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Nah, makanya sebenarnya publikasi hasil pemilu itu nggak rahasia. Semua orang di Indonesia boleh tahu hasilnya. Oh, capres nomor 1 sekian suaranya. Kan gitu ya? Capres nomor 2 sekian suaranya. Capres nomor 3 sekian suaranya. Ya kan? Tapi di situ yang layanan kriptografi yang dibutuhkan adalah keaslian dan keutuhan data. Artinya apa? Dia nggak rahasia, hasilnya tuh nggak rahasia, tapi nggak boleh ada satu orang pun, nggak boleh satu entitas pun yang bisa mengubah hasilnya tanpa terdeteksi. Ya nggak? Kalau ada satu pihak yang mengubah, itu udah terdeteksi. Oh, itu udah nggak asli lagi tuh hasil surat suaranya. Karena saya bisa membuktikan bahwa sistemnya bermasalah. Gitu. Ya kan? Oke. Clear sampai sini? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada?
Belum ada Bu. Oke. Nah, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, ini mungkin sudah teman-teman sudah secara garis besar udah tahu. Misalkan kita punya Alice dan Bob gitu. Nah, Alice ingin mengirimkan sesuatu pesan kepada Bob, gini, misalkan pesannya saya berhasil mendapatkan formula antivirus COVID-19, misalkan seperti itu. Kemudian di tengah-tengah ada Mallory, attacker, penyerang, penyadap gitu ya. Dia ngambil datanya, ngambil data. Dia dapat dengan mudah ngambil informasi. Ini akan terjadi kalau kita bekerja tanpa kriptografi. So, what can cryptography do to this situation? Nah, bagaimana kriptografi ini dapat memberikan solusi di sini? Nah, makanya di sini Alice, ada Bob, kemudian masing-masing sudah sepakat untuk menggunakan kunci K, gitu ya. Kunci K. Kemudian dari situ Alice akan melakukan enkripsi dengan menggunakan kunci yang tadi. Nah, hasil enkripsinya ini dia kirimkan kepada Bob. Bob dengan kunci yang sama, dia akan melakukan dekripsi. Sehingga akan menghasilkan plaintext yang sama. Kemudian kalau ada Mallory di tengah-tengah seperti apa? Oh, dia bisa aja ngambil, tapi dalam bentuknya ciphertext. Dia ambil ciphertext-nya, tapi karena dia nggak punya kunci, ya udah, dia berarti harus melakukan crypt analysis. Dia harus melakukan analisis terhadap ciphertext tadi. Setidaknya memberikan satu usaha lagi untuk penyerang menganalisis ini apa ya dibandingkan dengan kalau kita nggak pakai kriptografi. Nah, sekarang ini untuk taksonominya kriptografi, ada kriptografi yang menggunakan kunci, ada kriptografi yang tidak ada kriptografi dengan kunci, ada kriptografi yang tanpa kunci. Kriptografi dengan kunci ada yang kriptografi simetris, ada yang kriptografi asimetris. Nah, yang kriptografi tanpa kunci contohnya tadi hash function. Nah, kalau kriptografi dengan kunci ada kriptografi simetris, ada kriptografi asimetris. Nah, ini saya skip aja untuk Caesar cipher, teman-teman tentunya udah bisa. Mungkin juga cara mengkrip analisis Caesar cipher juga teman-teman udah bisa. Kalau saya kasih ciphertext di atas ini, teman-teman sudah bisa ya untuk mengkrip analisis Caesar? Bisa? Bisa. Bisa. Oke, good job. Nah, ini saya skip. Ini yang kemarin teman-teman bahas terkait DES ya. Ini contoh algoritmanya, contoh struktur dari apa? Kalau dibagi dua ada left sama right. Ingat? Masih ingat? Atau masih lupa? Kalau yang strukturnya seperti ini, disebutnya apa? Struktur apa? Kemarin udah ngebahas terkait apa? AES ya? Sama DES ya? Apa? Ayo. Ayo, ayo. Ingat? Kalau ya ada satu plain text dibagi dua, ada left sama right. Kanan sama kiri. Apa namanya? Iya, lupa. Lupa? Atau nggak tahu? Ingat? Ingat nggak? Saya kasih clue deh. Ini strukturnya hampir sama seperti DES. Ingat? Dor. Ini nama strukturnya struktur Feistel. Pernah dengar? Feistel Network. Pernah dengar? Jadi di simetrik itu ada di blok cipher khususnya ada sistem, ada struktur yang dia membagi plain text itu menjadi dua bagian antara kiri dan kanan. Gitu. Itu yang disebut sebagai Feistel Network. Nanti Feistel Network sendiri akan dibagi dua lagi. Ada yang balance sama unbalance. Kalau yang balance artinya banyaknya bit di left sama right, kanan dan kiri itu sama. Di DES itu balance network, balance Feistel network. Tapi ada juga algoritma yang dia sifatnya unbalance. Jadi ada salah satu bagian di kiri atau kanan yang bitnya pembagiannya lebih besar dibandingkan satu sama lain. Nah,
Nanti teman-teman bisa explore lebih lagi kalau tertarik di symmetric cryptography. Nah, kita masuk ke public cryptography. Oke. Di public cryptography, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Mungkin di sini Mbak Karina boleh. Mbak Karina hadir ya, Mbak Karina ya. Halo, Mbak Karina. Halo, halo, halo. Wah, kayaknya lagi tidak online. Mbak Karina. Hadir Ibu. Oh, hadir. Oke. Mbak Karina, saya mau tanya, eh pernah dengar public cryptography kah? Pernah Ibu. Pernah. Oke, pernah dengar public cryptography. Apa yang Mbak Karina tahu terkait public cryptography? Mungkin lebih ke ini Ibu, kunci itu kan artinya Ibu kunci umum dalam kriptografi ya Bu. Mm-mm. Gimana kunci umum dalam kriptografi? Maksudnya gimana? Kunci key yang dimiliki apa ya Bu, setiap orang Ibu untuk membuka enkripsi atau dekripsi itu Kak Bu. Mm-mm. Mm-mm. Kan di kriptografi memang butuh kunci. Terus hubungannya gimana sama public kriptografi? Hmm, kalau hubungannya mungkin itu karena key ya Bu untuk membuka pesan yang ingin disampaikan kan Ibu kuncinya. Oke, oke, terima kasih. Oke, eh siapa lagi ya? Ini siapa? Mbak ya, Mbak Hera, Yuniza. Oke, oke. Ibu. Ya, pertanyaan yang sama. Pernah dengar ya public cryptography ya? Iya Ibu. Pernah. Oke, apa yang Mbak Hera pahami terkait public cryptography? Kalau public key kriptografi itu Mm-mm. kunci yang dipublikasikan Ibu. Kunci yang dipublikasikan. Oke. Padahal kunci itu sebenarnya boleh nggak sih dipublikasikan? Boleh nggak sih kunci itu dipublikasikan? Boleh. Boleh, Boleh Ibu. boleh. Oke. Ada yang lain lagi? Ada yang mau ini? Ada yang mau jawab lagi terkait dengan ini? Public cryptography? Mas Riko Arifudin. Iya, Bu. Halo, Mas Ya, Riko. Bu. Yes. Ini Mas Riko mana ya? Ya, Bu. Oh, ya boleh. Ya Mas Riko. Gimana public cryptography? Dari saya mungkin kurang lebih sama saja dengan yang lain, Bu. Yang kunci yang dapat diketahui oleh publik. Kunci yang diketahui oleh publik. Oke. Oke. Tolong teman-teman bedakan antara public key dengan public cryptography ya. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Public key itu merupakan bagian dari public cryptography. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin saya balik dulu nih ke slide yang sebelumnya. Nah, di sini. Nih, teman-teman bisa lihat di slide saya ini. Kita punya di sini, saya coba annotate. Nih, ya. Kita punya kriptografi ya. Teman-teman sudah paham ya kriptografi di sini. Dibagi dua, ada kriptografi tanpa kunci
ada kriptografi dengan kunci. Yang kriptografi tanpa kunci ini kita skip dulu lah ya teman-teman, terkait fungsi hash. Nanti teman-teman belajar di next chapter ya terkait fungsi hash. Nah, kita akan masuk dulu di kriptografi dengan kunci. Nah, kriptografi untuk digunakan sebagai khususnya enkripsi dekripsi ya, kriptografi itu butuh yang disebut sebagai kunci. Kunci itu penting di dalam kriptografi. Bahkan ada satu hukum di kriptografi yang disebut sebagai hukum Kirchhoff gitu, Kerckhoff kriptografi dikatakan bahwa kunci itu memegang peranan penting dalam kriptografi. Kenapa? Algoritma ya, yang kemarin kalian belajar algoritma AES, DES, kemudian nanti algoritma RSA, Diffie-Hellman, L-Gamal, itu sifatnya publik. Semua orang, semua pihak boleh tahu itu algoritma. Boleh tahu, boleh paham, boleh belajar terkait algoritma. Tapi begitu algoritma ini sudah digunakan, tidak boleh kunci ini dipegang oleh orang yang tidak berwenang. Kunci ini harus tetap dirahasiakan. Kenapa? Untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga kevalitan dari message atau pesan yang akan ditransmisikan, yang akan dikomunikasikan. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar nih terkait sama algoritma simetris ini. Yaitu kemarin ada DES ya. Kemudian ada AES, bahkan apa lagi? Caesar gitu kan. Terus teman-teman belajar apa lagi? Vigenère mungkin yang klasik gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam algoritma simetris. Kenapa algoritma simetris? Karena antara si pengirim gitu, pengirim dan juga si penerima, penerima ini harus menggunakan kunci yang sama. Mereka harus punya kunci yang sama. Gitu. Kalau di sini kuncinya satu, ya penerima juga harus punya kunci satu. Di sini kuncinya satu-satu, ya penerima juga harus punya kunci satu-satu. Kenapa? Kalau kuncinya berbeda, nggak bisa dia nanti si penerima untuk melakukan dekripsi terhadap si pesan. Nah, makanya di sini diketahui jika kita punya pesan M, gitu, kemudian kita enkripsi pesan M dengan suatu kunci K ini, akan menghasilkan C, ciphertext. Nah, dengan kunci yang sama, tapi menggunakan fungsi dekripsi, kita akan bisa mendekripsi C tadi, ciphertext tadi, supaya kembali lagi ke message awal. Nah, itulah pentingnya di kriptografi simetris, kunci antara pengirim dan kunci antara penerima itu harus sama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kriptografi kunci asimetris. Kriptografi kunci asimetris itu sama, kita punya pesan M yang mau kita transmisikan, yang mau kita komunikasikan. Tapi bedanya antara pengirim dan penerima, dia kuncinya berbeda. Ada K1, ada K2. Di mana K1 tidak sama dengan K2. Tapi dengan algoritma kriptografi kunci publik atau kriptografi asimetris ini, kita bisa melakukan enkripsinya pakai kunci 1, gitu. Tapi untuk dekripsinya pakai kunci 2. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Karena kalau teman-teman di sini belum paham terkait kriptografi asimetrisnya gitu, terkait definisinya, itu nanti akan bingung, kok kenapa sih ada 2 kunci, kemudian kenapa kok jadi ini yang dipakai begini ke begini gitu. Oke, silakan teman-teman. Belum ada, lanjut. Masih belum, oke, masih itu ya. Oke. Oke, kalau tidak ada untuk pertanyaannya, ini saya lanjutkan ke kriptografi kunci publik. Nah,
seperti ini. Ini sekilas apa ya? Milestone dari kunci publik, algoritma kunci publik, algoritma kriptografi kunci publik. Jadi dimulai dari New Direction in Cryptography tahun 1976, punya Whitfield Diffie Martin Hellman. Ini ide dasarnya adalah awalnya itu kita udah punya kriptografi, tapi kriptografi masih kriptografi simetrik. Nah, dengan kriptografi simetrik ternyata yang sudah dijelaskan oleh Pak Amrizal di awal tadi, ternyata kuncinya banyak ya gitu, dan ada masalah gitu. Gimana caranya untuk mendistribusikan kunci? Gitu teman-teman. Terus bisa nggak sih kita bisa mensimplify supaya distribusi kunci yang simetrik ini, yang begitu banyak kuncinya gitu, itu bisa kita reduce, bisa kita simplify gitu. Nah, di sini baru kepikiran, bisa nggak ya kita buat suatu skema kriptografi di mana kuncinya itu berbeda satu sama lain antara untuk si pengirim sama si penerima gitu. Itu awalnya tuh di New Direction Cryptography tahun 1976. Kemudian di 1978 barulah ini bisa nih pakai RSA Public Cryptography gitu. Dia menggunakan faktorisasi integer. Nah, kemudian di tahun 1982 muncul ada knapsack scheme. Nah, tahun 1985 ada El-Gamal. Kemudian nanti tahun 1986 sampai dengan sekarang ternyata public cryptography ini sudah sangat berkembang jauh gitu. Mulai dari ada Rebin, kemudian di sini ada elliptic curve cryptography, ada identity based encryption, ada certificateless public key cryptography, ada homomorphic encryption, ada attribute based encryption, ada functional encryption, dan yang terakhir ada post quantum cryptography. Oke, pernah dengar teman-teman dari ini, dari apa? Dari yang ada di sini, teman-teman? Pernah ada yang dengar? Gimana? Ada yang pernah dengar di sini? Baru hari ini dengarnya, taunya? Pernah, alhamdulillah. Belum ada kalau saya, Bu. Oke. Nah, jadi ternyata kriptografi itu nggak sesimpel encrypt decrypt aja, gitu. Tidak sesimpel encrypt decrypt aja. Nih, seperti yang sekarang lagi ini, saat ini yang sedang tren itu ada di post quantum cryptography sama di homomorphic encryption. Kalau di homomorphic encryption ini, dia kenapa lagi tren? Karena dia bisa digunakan untuk di cloud computing. Gitu. Post quantum cryptography ini sekarang lagi digadang-gadang dia mau menggantikan public key cryptography karena public key cryptography ini yang sekarang ini sudah digunakan itu dirasa tidak aman terhadap komputasi kuantum. Makanya kita harus kita harus hijrah gitu ya. Kita harus hijrah ke post quantum cryptography di mana sistem-sistem yang ada di post quantum cryptography ini dia aman, dianggap tahan terhadap serangan dari komputasi komputer kuantum. Seperti itu, teman-teman. Jadi, sekarang ini perkembangan kriptografi udah jauh lebih pesat. Teman-teman pengennya di mana gitu. Kalau pengen mendalamnya di mana, monggo boleh pilih. Silahkan gitu. Yang tidak kalah menarik itu adalah di IBA ini. Identity based encryption. Di identity based encryption ini gitu, lucunya yang menjadi kunci publik, kunci yang dipublish oleh untuk bisa diketahui. Jadi kalau di kriptografi kunci publik tadi kan kita punya K1 ya, K1 dan K2, di mana K1 itu tidak sama dengan K2. Nah, kalau K1, K2 ini K1 ini dia akan digunakan untuk enkripsi. Nah, untuk digunakan untuk encryption. Dan dia sifatnya public. Jadi, semua orang bisa tahu, boleh tahu nilai public ini. Nah, sedangkan kalau K2, ini nanti digunakannya untuk dekripsi, teman-teman. Dekripsi. Nah, dan ini sifatnya private. Ini hanya boleh
hanya boleh disimpan oleh si penerima aja. Pengirim nggak boleh tahu K2. Jadi kalau misalkan saya mau ngirim ke Rido gitu, Mas Rido gitu. Mas Rido harus ngasih tahu dulu kunci publiknya adalah ini. Nah, jadi nanti saya ngirim message ke Mas Rido menggunakan kunci publik punya Mas Rido tadi. Dan nanti Mas Rido bisa membuka menggunakan K2 ini. Gitu, teman-teman. Nah, kalau di identity based encryption gitu, K1-nya ini ya, K1-nya ini adalah bentuk identity, misalkan email atau nomor handphone gitu. Jadi kita nggak perlu punya penyimpanan gitu. Kan cukup aja misalkan mau kirim ke Mas Rido, oh emailnya Mas Rido gampang diingat kan, rido at mana at ui.ac.ad.id misalkan gitu. Ya udah, ya kunci publiknya ya cukup tadi email tadi, kemudian nanti Mas Rido bisa ngebuka menggunakan K2 yang bisa kita hitung, yang berkorespondensi dengan nilai K1. Seperti itu, teman-teman. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Kita bisa lanjut? Belum ada, Bu. Oke, lanjut. Oke. Oke, nah selanjutnya ini nanti ada perbedaan antara simetrik sama asimetrik. Jadi kalau di simetrik itu ada permasalahan key distribution problem, sedang kalau di asimetrik tidak terlalu bermasalah terkait distribution problemnya. Kemudian number of keys-nya, kalau di simetrik itu eksponensial untuk kebutuhan dari kunci tersebut. Dan terakhir dia tidak ada, kalau di simetrik itu dia nggak punya nggak punya mekanisme untuk menghindari atau mencegah adanya cheating antara Alice sama Bob. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini mulai dari Diffie-Hellman, kemudian public key crypto system. Ini secara garis besar public key cryptography tadi terdiri dari dua kunci, ada kunci privat, ada kunci public. Kunci public itu digunakan untuk mengenkripsi dan kunci privat digunakan untuk mendekripsi. Oke, ini saya skip dulu. Ini secara umum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau kita mau melakukan enkripsi menggunakan kunci publik gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini kita butuh yang disebut sebagai ini Bob's public key ring gitu. Artinya apa? Di sini tuh adalah kumpulan kunci publik yang yang entitasnya berkorespondensi dengan Bob. Teman-temannya Bob itu, Bob harus punya kunci publiknya gitu, secara sederhananya gitu. Nah, begitu Bob mau ngirimin data atau mengirimin message kepada Alice gitu, dia tinggal cari aja mana sih ini kunci publiknya Alice. Nah, dia ngambil deh Alice public key. Nah, Alice is public key. Dia ngambil. Nah, jadi plain text-nya, di sini plain text akan dilakukan proses enkripsi menggunakan kunci publik punya Alice. Nah, kemudian nanti ditransmisikan hasilnya. Nah, si Y tadi dengan inputan kunci publik punya Alice dan juga X. Nah, nanti dikirimin kepada Alice. Nah, nanti Alice dia akan melakukan proses dekripsi menggunakan Alice private key tadi. Menggunakan Alice private key dimasukkan ke dalam proses ini dekripsi ini dengan inputan private key dan juga nilai Y, yang nilai Y tadi ini. Sehingga nanti bisa dihasilkan plain text output-nya. Gitu, teman-teman. Itu konsep dasar dari public key cryptography. Oke. Clear? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Bisa kita lanjutkan? Aman, Bu? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini ini kalau di sini
mekanisme untuk digital signature nanti bisa kita skip dulu ya untuk di chapter selanjutnya. Ini computational problem. Jadi kalau untuk dipubliki itu biasanya kita mengasumsikan sulitnya permasalahan matematika dalam komputasi. Ini beberapa computational problem yang bisa kita pakai untuk mendesain algoritma kunci publik, gitu ya. Nah, di sini sudah familiarkah dengan istilah-istilah ini? Integer factorization problem, RSA problem, square roots, modulo composite n, discrete logarithm problem, gini. Sudah ini familiar atau baru sekarang dengar? Gimana, teman-teman? Kita lihat di chatnya beberapa Bu, sebagian sudah Bu, beberapa ada yang sudah dengar Bu. Ya, syukurlah kalau begitu. Oke. Nah, tapi yang paling umum digunakan ini, yang 3 ini. Di integer factorization scheme, discrete discrete logarithm scheme dan elliptic curve schemes. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini saya skip dulu yang ini karena ini hubungan complicated ya, maksudnya gabungan antara encrypt dan signing. Nah, itu nanti di akhir pertemuan mungkin bisa dibahas. Nah, ini misconception. Nah, permasalahan yang ada di dalam kriptografi kunci publik itu adalah bagaimana kita tahu bahwa kunci publik punya Riko itu benar-benar punya Riko. Pertanyaannya di situ. Nah, kan kalau kunci publik itu kan di algoritma kunci publik dari user kan di ini ya, dipublish ya. Semua orang boleh tahu ya, gitu kan. Nah, bagaimana seorang atau bagaimana Hera tahu kalau kunci publik yang dia terima itu kunci publik punya Dimas? Gampang Bu, tanya, Dimas, ini kunci publik punya kamu bukan? Gitu ya? Ya, ya, gitu. Yang paling sederhananya begitu. Iya, kalau entitasnya cuman Dimas sama Hera, bisa kayak gitu. Tapi kalau kalau ada 1 juta entitas, 1 juta user, kamu mau gitu tanya satu-satu, ini punya kamu bukan? Ini punya kamu bukan? Ini punya kamu bukan? Gitu kan? Atau jangan-jangan Atau jangan-jangan saya kasih nih kunci kepada Hera, terus saya bilang, Hera, Hera, nih kunci publik yang punya Dimas ya. Jadi kalau kamu komunikasi sama Dimas, kamu pakainya kunci publik yang ini ya. Gitu. Padahal itu kunci publiknya saya yang buat, gitu. Sehingga nanti komunikasi Hera sama Dimas sama saya bisa saya sadap, gitu kan? Bisa dong. Nah, permasalahannya di situ. Permasalahan di kunci publik itu seperti itu. Kemudian yang kedua, algoritma kunci publik itu dia butuh kunci yang sangat panjang dibandingkan dengan kunci dari simetrik, algoritma simetrik Christian Dash atau AES. Itu jauh lebih panjang. Gitu. Terus kalau kayak gitu gimana dong cara mengatasinya? Nah, ini sekilas perbandingan dari panjang kunci yang digunakan. Nih, jadi kalau teman-teman nih pakai AES atau triple dash gitu untuk yang kekuatannya 128 bit, nih 128 bit. Kalau teman-teman mau menggunakan RSA dengan tingkat keamanan yang sama, teman-teman harus menggunakan bitnya jadi 3072 bit. Gitu, teman-teman. Terus kalau misalkan yang ini aja di triple dash nih yang 80 bit gitu, yang 80 bit, teman-teman harus pakai RSA-nya 1024 bit. Coba. Hampir 10 kali lipatnya lebih gitu kan. Lebih dari 10 kali lipatnya panjang kuncinya. Sehingga membuat komputasi dari kunci publik ini jadi lebih slower, jadi lebih apa eh, jadi lebih slower tuh apa ya? Ya, jadi lebih ini lama gitu. Jadi lebih lama komputasinya. Gitu. Nah, makanya kunci publik ini tidak sembarangan dipakainya karena dia menghabiskan resource komputasi yang cukup besar gitu. Nah, kita masuk ke Diffie-Hellman.
Baru kita akan masuk ke Diffie-Hellman key exchange. Nah, saya mulai dari kenapa sih harus ada Diffie-Hellman key exchange gitu ya. Ini nanti dulu yang logaritma diskrit. Nih, saya kasih tadi mungkin teman-teman ingat kan, di sini kita tadi ingat ya, yang ilustrasi ada Alice, di sini ada Bob, gitu ya. Ingat ya, Alice, Bob, kemudian mereka sama-sama punya kunci yang sama, gini. Ingat tadi di ilustrasi yang pertama? Ingat, Bu. Nah, di sini kan kalian paham, di sini ada Alice, ada Bob, mereka harus punya kunci yang sama. Permasalahannya adalah bagaimana antara Alice sama Bob sepakat untuk pakai kunci K ini. Bagaimana cara Alice sama Bob mendapatkan kunci yang sama? Kunci ini nggak boleh diketahui oleh pihak lain. Nggak boleh diketahui oleh si Mallory. Atau mungkin nanti ada Carol. Atau mungkin nanti ada Dave gitu. Ini si Dave Mallory Carol nggak boleh tahu terkait K ini. Yang boleh tahu hanya Alice sama Bob. Gimana caranya? Ada yang tahu? Kira-kira misalkan siapa nih Mbak Robiatul, ada Wia, sama Mbak Hera misalkan kayak gitu. Mau komunikasi. Kira-kira untuk menyepakati satu kunci yang sama gimana caranya? Izin jawab boleh Kak Ibu? Boleh. Kemarin sempat dibahas di kelas caranya dengan algoritma Diffie-Hellman. Nah, bagaimana Diffie-Hellman? Berarti udah belajar ya tentang Diffie-Hellman ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, terus nanti dari Diffie-Hellman dapat apa dari Diffie-Hellman? Dari Diffie-Hellman nanti output yang didapatkan apa dari Diffie-Hellman? Izin jawab ya, Bu. Yang sama nanti didapatkan di algoritma itu. Didapatkan apa dari algoritma Diffie-Hellman? Dapat apa? Sama, Ibu. Dapat kunci yang sama. Oke. Kuncinya yang sama, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, berarti udah tahu kenapa kita harus menggunakan Diffie-Hellman key exchange. Nah, oke. Nah, Diffie-Hellman key exchange itu keamanannya berbasis pada discrete logarithm problem. Jadi teman-teman mungkin udah ini juga ya, sudah familiar kalau kita punya G adalah suatu primitive root atas FP atau G itu sebagai generator, kemudian kita punya H merupakan suatu elemen di FP, maka discrete logarithm problem adalah suatu masalah untuk mendapatkan eksponen X sedemikian sehingga G kalau dipangkatkan dengan X itu kongruen dengan H modulo P gitu. Jadi kalau kita ambil sembarang nilai FP dia pasti akan bisa direpresentasikan dengan G pangkat X. Nah, kita cari X-nya itu berapa. Inilah yang disebut sebagai permasalahan logaritma diskrit. Nah, oke. Nah, misalkan di sini kita punya prime number-nya adalah P11, kemudian G-nya adalah 6. Nah, kemudian nanti bagaimana kita tahu bahwa X-nya berapa sih supaya H-nya sama dengan 4? Gitu kan. G pangkat berapa modulo 11 sama dengan hasilnya 4. Nah, salah satu caranya ya kita enumerasi aja gitu. G-nya 6, pangkatin 1, G pangkat 2, G pangkat 3, G pangkat 4, dan seterusnya. Sampai dengan kita ngedapatin di sini. Kita ngedapatin si nilai 4 ini di sini. Nah, oke, berarti artinya nanti nilai X yang dicari adalah X yang dicari apakah yang 4, apakah yang 8? Yang 8, Ibu.
Betul. Jadi X-nya yang 8. Jadi yang ini 6 dipangkatin 8 itu sama dengan 4 modulo 11 gitu ya. Clear. Sip. Nah, dari sini selanjutnya itu adalah ini kalau masih pendek. Terus kalau P-nya kita pakai yang 56509, G-nya masih 2, H-nya 38679. Teman-teman bisa nggak mengenumerasi gitu dari 1 gitu sampai ke 56508? Nah, itu ininya kesulitan di Diffie-Hellman di discrete logarithm problem seperti itu. Nah, oke. Nah, dari sini kemudian nih kita lihat kenapa discrete logarithm problem itu dipakai di kriptografi. Nah, kalau kita pakai di sini contohnya power pemangkatan dari 627 pangkat I modulo 941 untuk I-nya 1, 2 dan seterusnya. Nih, ini sebarannya seperti ini. Jadi sebarannya itu dia nggak punya pola. Apakah kalau I-nya itu 2 itu lebih besar dibandingkan I-nya sama dengan 270? Enggak juga gitu, belum tahu. Jadi kita nggak bisa ngelihat pola di sini, sehingga kita nggak bisa tahu kalau I-nya semakin kecil atau I-nya semakin besar, hasilnya semakin mendekati ke 941 atau semakin menjauhi 941 gitu. Jadi persebarannya acak. Makanya ini kita bisa pakai nih di kriptografi gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ini sama discrete logarithm problem. Nah, baru kita masuk ke Diffie-Hellman key exchange. Tujuannya apa Diffie-Hellman key exchange? Ya tadi Mbak Robiatul sudah mengatakan bahwa untuk mendapatkan kunci bersama shared key, kita bisa pakai Bu Diffie-Hellman key exchange. Yap, betul sekali. Nah, misalkan di sini Ali sama Bob sama-sama punya nilai FP G elemen dari FP bintang gitu ya. Sama-sama punya nilai ini. Ali sama Bob ini. Nah, kemudian di sini Alice sama Bob memilih satu nilai rahasia. Alice milih A kecil, Bob milih B kecil. Nah, kemudian nanti Alice menghitung nilai KA. Alice menghitung nilai KA, G, ya generator tadi dipangkatkan dengan A kecilnya. Bob juga menghitung G dipangkatkan dengan B kecilnya tadi. Nah, kemudian nanti saling tukarkan. Makanya dikatakan key exchange, menukarkan masing-masing kuncinya tadi. Nah, setelah ditukarkan, selanjutnya adalah nanti Alice akan menghitung yang sudah diterima dari Bob dipangkatkan dengan secret key milik dia, nilai rahasia tadi, A tadi. Nah, Bob juga apa yang diterima oleh Alice dipangkatkan lagi dengan nilai secretnya. Sehingga nanti keduanya akan punya KAB sama dengan KBA. Nah, teman-teman perhatikan ya di sini bahwa di sini ada istilah FP, ada istilah generator, ada istilah ZP. Di sini juga sama, ya. Nah, disinilah peranan matematikanya, gitu. Makanya di awal tadi sudah saya spill dikit gitu ya terkait sama grup, ring, field gitu. Nah, di sini nih teman-teman akhirnya kalian teman-teman bisa lihat, oh ternyata mainnya kita di FP bintang ya gitu. Atau bisa kita katakan dia adalah grup multiplikasi gitu kan. Nah, kemudian di sini juga ada ZP ya. Kenapa dia elemen dari ZP? Teman-teman ada yang tahu kenapa A harus kita ambil dari elemen dari ZP? Kenapa A-nya nggak sembarang aja? Kenapa harus ada syarat A elemen dari ZP? Hmm? Yuk, yuk teman-teman. Gimana? Ada yang tahu? Nah, ini kan baru kerasa ya. Peranan matematikanya ada di sini ya.
Halo, halo. Di sini masih ada orang kan ya? Gimana? Ini udah ada yang jawab. Ada, Bu. Ya, ya. Gimana, teman-teman? Kenapa kita harus memilih, atau Ali sama Bob ini harus memilih A kecil sama B kecil itu di ZP? Mau jawab tapi masih bingung, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo jawab aja, nggak apa-apa. Jawab apa se ininya aja, apa sepemahaman kalian nggak apa-apa. Supaya nanti teman-teman ngerasa bahwa bener loh matematika tuh kepake nih di kriptografi. Kalau kriptografi nggak ada matematika itu nggak bisa. Supaya operasinya tertutup, Bu, gitu. Kenapa jadi supaya operasinya tertutup? Kenapa bisa jadi tertutup? Nggak tahu, Bu, saya ngira-ngira aja. Oke, gimana teman-teman? Ya, agar bisa dimoduluskan, Bu. Nah, izin menjawab, Bu, kalau bukan ZP, banyak kemungkinan hasil yang terbentuk. Agar bisa dimoduluskan, Bu. Nah, baiklah. Hmm, saya buat ini jadi PR aja deh, ya, teman-teman. Biar teman-teman ngerasa apa nyoba gitu ya. Coba-coba teman-teman buat nanti mungkin P-nya yang kecil gitu ya, P-nya kecil dulu gitu. Kemudian coba kalau teman-teman ambil A-nya di luar dari ZP itu hasilnya kayak gimana? Kalau di dalam ZP hasilnya kayak gimana gitu ya, teman-teman ya. Biar ngerasa ya, biar tahu oh akhirnya kadang dengan kita mendapatkan jawaban sendiri dari eksperimen itu jauh lebih kena gitu ya. Nah, oke. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman bisa nanti di apa? Di ini lagi, di apa coba teman-teman coba dengan semua apa kira-kira dari sudut pandang teman-teman gitu kenapa dia harus di ZP gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam oh ya, satu lagi. Nih, satu lagi. Jadi, teman-teman, nah, tadi ya, coba teman-teman lihat di sini, kita kan mainnya di FP ya. FP ya, bayangin ya, FP ya, di field ya. Kemudian nanti semua operasi ini, G pangkat AB, dia akan mainnya kan di field juga kan ya. Ya kan ya, akan di field. Sehingga nanti kunci yang akan terbentuk, kunci yang akan terbentuk nih di KAB, KBA ini gitu. Dia juga akan jadi elemen di FP. Ya kan? Ya nggak? Ya kan? Nah, sekarang sed- eh, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Alice, Bob, dia butuh kunci yang sama. Misalkan mereka mau pakai IS 128 gitu. Nah, bagaimana bagaimana KAB, KBA yang notabene-nya dia elemen dari FP bisa dipakai untuk AS 128 bit. Itu juga PR buat teman-teman. Oke, kan tadi tujuan dari kunci bersama untuk ngedapatin shared key kan, untuk supaya nanti bisa dipakai di kak sini kan, gitu ya. Nah, teman-teman udah pakai DV Hellman, udah ngedapetin nih KBA sama KAB sama KBA. Kuncinya udah sama. Tapi bagaimana selanjutnya dia bisa dipakai untuk keperluan Alice sama Bob yang notabene-nya dia butuh AS 128 bit. Jelas pertanyaan saya? Jelas?
Jelas nggak pertanyaannya? Ada yang ditanyakan? Hah? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Minta Boleh diulang diulang. pertanyaannya, Oh, Bu. oke, belum paham. Jadi, tadi di awal teman-teman kan sudah clear ya, kalau di Wilhelm Key Exchange digunakan untuk mendapatkan kunci yang sama antara Alice dan Bob. Gitu ya. Di sini jelas dari skema ini jelas bahwa Alice sama Bob akan punya KAB atau KBA yang nilainya pasti sama. Clear ya? Sampai sini ya. Nah, selanjutnya setelah mereka punya kunci yang sama, terus diapain kunci yang samanya gitu. Padahal Alice sama Bob butuh komunikasi dengan menggunakan algoritma AES 128 bit. Maksudnya apa? Berarti K K ini, aduh maaf. K ini dia harus bentuknya 128 bit. Gitu. Sedangkan tadi KAB sama KBA itu adalah elemen dari FP bintang. Yang kita nggak tahu dia ukurannya berapa bit gitu kan. Ya nggak? Nah, gimana caranya KAB dan KBA bisa dipakai oleh Alice dan Bob? Paham nggak sampai sini? Clear nggak? Apa kebayang nggak pertanyaannya? Masih bingung? Masih bingung? Tuing, 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 tuing. Bingung? Kalau bingung, ini loh, infokan aja kasih bingung Bu, saya pertanyaannya gitu. Pertanyaan simpelnya, apa yang akan dilakukan atau what's next selanjutnya dengan si KAB dan KBA? Dipakai untuk apa sih KAB sama KBA? Kalau udah sama, ngapain sih kita harus melakukan Griffith Key Exchange untuk dapatin KAB KBA kalau KAB dan KBA itu nggak bisa dipakai gitu. Sampai sini clear? Clear, 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 clear. Oh iya, paham Bu. Baik, syukurlah kalau paham ya. Sip. Nah, selanjutnya, selanjutnya, nah, saya masuk ke ini ya. Oh, ini contoh. Nih, ini contoh lah. Contoh teman-teman udah pasti udah paham ya. Di sini ada F11, saya ambil generatornya 2. Jadi, perhatikan untuk di sini Alice dan Bob punya nilai yang sama. Ini yang disebut sebagai parameter publik. Artinya Alice sama Bob harus sama punya F11 sama G2. Nah, bagaimana Bu cara mengestablish atau cara menyepakati ini semua gitu, menyepakati ini semua gimana caranya? Oh, kalau ini sepakati aja langsung tinggal telepon itu. Hey Alice, hey Bob, kita pakai F-nya 11 ya, G-nya 2 ya. Nanti Mallory gitu atau Carol atau pihak ketiga gitu yang tahu bentukan ini itu nggak ada masalah. Karena ini sifatnya publik gitu. Semua orang boleh tahu nilai F11 sama G2 ini. Semua orang boleh tahu. Nah, kemudian yang nggak boleh tahu adalah nilai ini. Nah, ini yang nggak boleh tahu. Ini punya Alice sama Bob nggak boleh tahu. Alice milih sendiri, Bob juga milih sendiri. Nah, kemudian nanti KA, Alice menghitung 2 pangkat 7. Ini hasilnya adalah 7. Di sini 2 pangkat 6 hasilnya 9. Nah, nanti nilai ini di exchange ke sini. Ini di exchange ke sini. Gitu. Sehingga nanti KBA adalah 9 yang dipilih yang dikasih oleh Bob, 9 dipangkatkan dengan 7 modulo 11, hasilnya 4. Dan di sini pun sama, 7 yang dikirimkan oleh Alice kepada Bob, 7 dipangkatkan secret key-nya dia 6 sama dengan 4. Sehingga nanti kita akan punya KAB sama KBA sama-sama 4. Gitu teman-teman.
Clear? Jelas? Jelas, jelas, jelas. Jelas, paham, paham. Dah. Sampai sini gimana? Gampang ya? Gampang ya di Helman ya? Ada yang merasa kesulitan? Bisa dipahami, Bu. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Alhamdulillah. Oke. eh Teman-teman udah belajar pemrograman lah ya? Udah ya? Sudah Sudah. Biasanya pakai apa? Python, C, MATLAB, Python, Bu. Python. Good. Oke, biasanya udah pakai Python. Nah, berarti kebetulan saya sebentar lagi ada kuliah, mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Amrizal. Tapi sambil menunggu Pak Amrizal, tadi jadi sebenarnya udah ada 2 PR ya. Pertama, kenapa A sama B kecil itu ngambilnya di ZP gitu. Terus yang kedua, untuk apa shared key di Helman selanjutnya digunakan, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya PR-nya itu adalah, nah, tret, 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 tret. Nah, ini PR-nya. Buatlah simulasi algoritma Diffie-Hellman key exchange. Gampang lah ya. Bisa lah ya di Python ya. Bisa ya? Bisa, bisa? Bisa. Ya. Nah, kemudian setelah membuat simulasi Diffie-Hellman key exchange tadi, gitu, tentukan nilai kunci publik Alice, nilai kunci publik Bob, dan kunci bersama KAB jika diketahui ini. P-nya 401, 617, 54409, dan seterusnya. G-nya juga sudah diketahui, private-nya Alice juga sudah diketahui, private Bob-nya juga sudah diketahui. Tinggal dicari kunci nilai publiknya Alice berapa. Nilai publik ini yang di exchange ya, yang di exchange. Jadi Alice nanti memberikan kepada Bob apa, itu berarti itu nilai publiknya Alice. Bob juga mengirimkan apa ke Alice, itu adalah nilai publiknya punya Bob gitu. Ya. Nah, kemudian nanti ngedapatin KAB. Gitu teman-teman. Gimana? Ada kesulitan? Bu, saya nggak pernah pakai Python. Siapa udah pada pakai Python semua? Ya, gini ya teman-teman, saya tidak mewajibkan pakai Python. Teman-teman boleh pakai Python, boleh pakai MATLAB, boleh pakai C, boleh pakai Java, boleh mau pakai apa lagi? Bahasa pemrogramannya biasanya kalian apa sih? Kalau matematika boleh, Maple boleh, atau nanti mau pakai ya apapun itulah. Apapun itu simulasinya terserah gitu. Silahkan kalian buat. Nah, nanti dihitung kunci publiknya masing-masing. Tapi saya ingin kalian buat ya di komputernya masing-masing, bukan secara online ya, gitu. Walaupun banyak kalkulator terkait development key exchange di luar itu di web, tapi saya ingin kalian buat sendiri. Even kalian mungkin hanya copy paste, tapi saya ingin pakai komputer kalian stand alone sendiri gitu untuk kalian generate, kalian membuat simulasi development key exchange ini. Gitu teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Enggak? On, Bu. Aman ya? Clear ya? Jadi PR-nya PR ini ditambah 2 tadi hal yang tadi. Silakan teman-teman ini coba pelajari, coba diskusi boleh, diskusi juga boleh. Eh, apa
terserah teman-teman ininya bagaimana cara mengerjakannya gitu. Yang jelas saya ingin dapetin ini kunci public Alice, kunci public Bob, sama KAB, dan saya inginnya simulasi algoritmanya tidak dalam bentuk web based atau secara online. Saya ingin kalian menggunakan komputer resource kalian sendiri dengan standalone gitu, tanpa pakai internet gitu. Gitu ya, teman-teman. Supaya kalian ngerasain gini ya cara memprogram di Hellman, pemrograman pemangkatannya seperti ini, nanti seperti ini supaya lebih jelas gitu, teman-teman. Oke, seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak Amrizal. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Amrizal ya, teman-teman. Ya, terima Baik. kasih. Saya tutup untuk sesi saya pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Amrizal. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya banyak senyum-senyum sendiri itu. Karena kok iya pas kayak gitu ya dengan teman-teman semua yang di MIPA, di matematik kayak gitu. Jadi apa yang dijelaskan emang tipikal Bu Anissa ini di kampus seperti itu, teman-teman. Nanti dijawab kayak gitu. Nanti dikejar tuh ya. Tadi Pak mau jawab masih bingung gitu supaya operasinya tertutup. Nah, kenapa tutup? Emang kayak gitu tipikalnya. Saya ngerasa mudah-mudahan bisa memancing teman-teman tahu filosofi secara sudut pandang matematisnya si fungsi-fungsi di kriptografinya itu. Kemudian tadi ada PR Bu dosen, Bu Konita, kayaknya seneng banget nih teman-teman dapat tugas kayak gitu. Ya, kita tadi jadi berikan tugas ya, Bu Anissa ya. Ini masih ada sisa waktu sekitar setengah jam. Silakan teman-teman diskusi. Nah, kerjasama boleh tadi ya, Bu ya. Boleh, silahkan. Kerjasama boleh. Mau cari sumber dari internetnya boleh, namun saat pertemuan untuk menunjukkannya nanti, tolong gunakan komputer resource sendiri gitu. Maksudnya menggunakan aplikasi yang ada di laptop teman-teman sendiri gitu. Jadi bisa ditunjukkan tanpa akses ke web base gitu ya tadi ya. Tadinya kemarin saya hanya saya pikir cukup memberikan satu soal yang hitungan ratusan tadi ya, yang di soal pertama Bu Anissa tadi kayak gitu. Tapi kata Bu Anissa, nah, sekalian dikasih soal yang banyak untuk melihat fungsi matematik yang digunakan itu nggak seperti yang biasanya, gitu. Nggak sesederhana itu untuk mengkalkulasinya, katanya seperti itu kayak gitu. Setelah saya ngintip di programnya, oh ya betul terlihat perbedaannya ketika menghitung versi biasa, gitu. Hasilnya seperti apa, gitu. Dan ternyata ada error ya. Ya nanti teman-teman lah silahkan dicoba dulu dengan soal-soal tadi yang diberikan, silahkan diskusi. Nah, kemudian mau make simulasinya apa aja tadi boleh gitu ya Bu ya, mau MATLAB boleh, mau pakai Python boleh, pakai C atau semakin apa bervariasi semakin bagus Pak, jadi biar kita tahu behavior dari masing-masing program itu seperti apa. Betul, limitasi komputasinya gitu ya Bu ya, gimana solusi pemecahan komputasi yang tinggi seperti apa gitu ya. Nah, ya, oke. Mungkin kita kasih waktu ya Bu ya ke teman-teman. Tugas ini kita beri waktu 30 menit sekaligus ya di PR-kan gitu ya. Sekaligus di PR-kan. Gimana Bu Konita, boleh? Filenya mungkin Bu, boleh nanti dikirim ke saya. Linknya masih menggunakan link Google Drive yang kemarin ya, teman-teman ya.
kemarin nah ini ya. Linknya masih menggunakan yang ini. Udah saya kirimkan. Nah, nanti filenya yang tadi bisa teman-teman lihat di sini juga di link ini. Oke. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin boleh on cam dulu teman-teman. Saya tutup kelas pagi ini. Teman-teman bisa lanjutkan dengan PR-nya tadi. Silakan diskusi. Ini teman-teman di rumah ya, masih terpisah-pisah juga ya di rumah ya. Tapi ini Iya, ada Pak. Iya, Pak. operator, Di ada rumah. kamera, berarti kemungkinan ada yang di kelas juga nih sepertinya. Baik, saya ambil gambar. Mbak Anissa, Mbak Karina, Mbak Mia. Oke. Baik, terima kasih. Nanti teman-teman bisa akses di Google Drive-nya ini ya. Baik. Oke, Bu Konita, saya kembalikan ke Bu Konita. Nggih, Bapak, monggo. Nah, teman-teman silakan mencoba dulu tadi yang diberikan sekaligus di PR-kan gitu. Saya boleh tutup ya Bu kelasnya ya Bu, biar teman-teman bisa mencoba tadi. Ya, nggih. Nggih, Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, Bapak Baik. Amrizal dan juga Ibu Anissa atas kesediaannya untuk sharing dan mengajar pada pagi hari ini. Baik, matur nuwun Bu. Ya, nanti kita akan lanjut lagi insya Allah ya Bu di bagian elliptic curve. Nah, di bagian elliptic curve nanti sama Bu Anissa nanti mudah-mudahan berkenan join lagi ya Bu ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Di bagian elliptic Ngasih curve. PR lagi ya Pak, saya bagian ngasih PR lah ya. Saya bagian ngasih PR aja. Baik, baik terima kasih. Kami izin undur diri ya Bu ya. Terima kasih. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih, Pak, Bapak, Bu. Ibu. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Izin take leave room.